Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengawali pembahasan kali ini ada baiknya kita mengamati kisah antara seorang mursyid dan muridnya, sebagai pembuka mengenai pembahasan tentang martabat 7. Namun ada baiknya, jika kamu belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu untuk mendapatkan informasi dan update pembahasan mengenai berbagai pengetahuan tentang ilmu kesejatian. Suatu hari, seorang mursyid bersama muridnya tengah mencuci pakaian di padang pasir. Saat hendak mengeringkan pakaian yang telah dicuci, sang murid mengusulkan agar menggunakan ranting pohon untuk menjemur. Namun sang mursyid tersebut langsung menolaknya dengan alasan bahwa menjemur pakaian di dahan dapat menyebabkannya patah. Muridnya kemudian mencoba memberikan saran agar pakaian yang telah dicuci dijemur di rerumputan. Akan tetapi sang mursyid kembali menunjukkan ketidakpuasan terhadap usulan tersebut, mengingat bahwa rumput dianggap sebagai makanan bagi binatang. Melalui ilustrasi cerita dari sang mursyid, dalam tulisan ini, saya ingin secara singkat mengungkap ajaran tasawuf Islam tentang penciptaan alam. Bagi para sufi, alam dianggap sebagai wahana yang digunakan Tuhan untuk memberikan pengenalan diri kepada manusia. Dalam sebuah hadis qudsi, hadis yang isinya berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi redaksinya disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, disebutkan bahwa Aku adalah perbendaharaan yang tersembunyi dan aku rindu untuk dikenal, maka aku ciptakan makhluk-makhluk agar aku dikenal. Oleh karena itu, alam diartikan oleh sufi sebagai suatu hal yang sangat penting, karena melalui alam, mereka dapat mengenali apa yang disebut sebagai Tuhan. Oleh karena itu, para sufi dalam pendakian spiritualnya tidak pernah lepas dari Al-Quran. Di dalam kitab suci itu, terdapat banyak ayat yang menjelaskan arti penting alam. Setiap jenis tumbuhan atau hewan tidak diciptakan secara sembarangan dan tanpa tujuan, setiap keberadaan jenis atau makhluk pasti memiliki maksudnya. Para sufi, yang mengacu pada Al-Quran, meyakini bahwa setiap makhluk selalu dalam keadaan bertasbih, atau menyatakan kagum serta mensucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak hanya itu, sebagian sufi memiliki pandangan khusus terkait penciptaan alam yang dikenal dengan istilah martabat 7. Konsep ini tidak hanya berfungsi sebagai teori penciptaan, tetapi juga sebagai tahapan dalam perjalanan spiritualitas sufi. Istilah pengajaran, martabat 7, memang tidak pernah dikenal pada zaman Rasulullah, karena beliau tidak mengajarkannya secara spesifik. Pengajaran mengenai martabat 7 dalam tasawuf merupakan perkembangan dari ilmu tauhid yang diajarkan oleh Rasulullah. Kedudukan ilmu ini setara dengan mempelajari ilmu-ilmu seperti fiqh, ushul fiqh, filsafat, ilmu dirayah hadits, riwayah hadits, ilmu Al-Quran, dan ilmu tafsir. Semua ilmu ini tidak diajarkan secara eksplisit oleh Rasulullah, namun merupakan pembahasan yang merujuk pada prinsip-prinsip yang telah diajarkan oleh beliau. Beberapa faktor mendorong munculnya ilmu-ilmu tersebut. Hadits Rasulullah, yang mencakup ucapan, kauli, perbuatan, fi'li, dan ketetapan, takriri, ditransmisikan oleh para perawi hadits dengan gaya penulisan yang sederhana, sehingga tidak semua orang dapat memahaminya sepenuhnya. Bahasa yang digunakan oleh Rasulullah banyak kali tidak sepenuhnya dipahami oleh para sahabat yang bukan orang Arab asli, karena seringkali menggunakan bahasa yang tinggi atau balaghah, seringkali dalam bentuk perumpamaan, yang sulit untuk dipahami oleh orang awam. Pada masa itu, para sahabat dapat langsung bertanya kepada Rasulullah jika ada kalimat yang sulit dimengerti. Dalam pengajaran spiritual ini, tingkat pertama disebut alamul ahadiyah, yang menggambarkan keadaan kosong sebelum adanya makhluk, karena Allah tidak memerlukan suatu tempat. Alam ini merujuk pada tingkat awal Allah Subhanahu wa Ta'ala yang eksis sepenuhnya sendiri, hanya sebagai entitas murni, belum ditandai dengan sifat, dan belum melakukan penciptaan atau memberikan sesuatu apapun. Hakikat ketuhanan tidak dapat dicapai oleh siapapun, bahkan oleh nabi-nabi dan wali-wali. Para malaikat yang berdekatan dengan Allah pun tidak mampu memahami sepenuhnya hakikat yang maha tinggi tersebut, tidak ada yang mengetahui atau dapat merasakan hakikatnya. Atau dengan kata lain Tuhan adalah wujud yang awal, sumber dari segala wujud dan satu-satunya kenyataan. Pada saat itu, sifat-sifat dan nama-nama belum muncul, dan bahkan manifestasi yang jelas pun belum ada. Hanya Dia sendiri yang menjadi hakikat dari segala hakikat. Keberadaannya bersifat kesepian atau kekosongan, meskipun kosong, namun ada. Siapakah yang benar-benar memahami kondisi ini? Dalam hierarki semua tingkatan, tidak ada satupun yang melebihi tingkatan ini yang disebut ahadiyah.
Semua tingkatan lain berada di bawahnya. Martabat kedua disebut Alamul Wahdah, yang berkaitan dengan hakikat Allah yang tidak dapat diserupakan dengan sesuatu pun, bentuknya cemerlang yang disebut Jauhar Awal, cahaya pertama yang sering disebut sebagai hakikat Nur Muhammad. Secara esensial, dalam tahap ini Allah memiliki sifat atau ta'ayun awal, di mana kemunculan yang nyata dimulai pada tingkat sifat-sifat kadim, azali, dan abadi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zat adalah manifestasi dari Tuhan. Zat ini merupakan kesempurnaan yang sangat tinggi, suatu hal yang di luar kemampuan manusia untuk memahaminya sepenuhnya. Zat tersebut adalah keberadaan dan sumber dari segala yang ada. Keberadaan yang ada ini tidak dapat dibedakan dari keberadaan Allah. Keberadaan Allah meliputi yang terlihat dan yang tidak terlihat. Yang dimaksud dengan wahdah adalah hakikat Nur Muhammad, di mana semua hakikat masih bersatu dalam tingkatan wahdah dan belum terpisah-pisah. Tingkatan wahdah ini dapat diibaratkan seperti sebutir biji, batang, cabang, dan daun-daunnya masih tersembunyi di dalam biji tersebut dan belum terpisah-pisah. Batang, cabang-cabang, dan daun-daun melambangkan engkau, aku, mereka, sementara bijinya tunggal, wahdat, masih ada perumpamaan lain, yaitu tinta dalam wadahnya. Semua huruf terkumpul di dalam tinta, dan huruf yang satu belum dibedakan dari huruf lainnya. Demikian pula dalam wahdah, semua huruf, Tuhan, dan kita, sebelum terpisahkan. Dari tinta itulah segala sesuatu terjadi, seperti gambar rumah, gambar gunung, gambar manusia, batu, angin, dan bentuk-bentuk lainnya. Tinta tersebut bukanlah yang menulis, tetapi dialah yang menggerakkan, yang hidup, kuasa, yang gagah, sehingga muncullah sifat-sifat, siapa yang menggoreskan tinta itu. Islam menyempurnakannya dengan langsung mengarahkan kepada Zatullah, tanpa berhenti pada sifatnya, yaitu dengan menafikan segala sesuatu kecuali Allah. Jelas dan tegas bahwa Islam mengajarkan kita untuk menyembah Zatnya, bukan namanya atau sifatnya. Islam tidak mengenal perantara. Sebagaimana terdapat dalam surat Al-An'am 79, sesungguhnya aku hadapkan diriku kepada wajah Zat yang menciptakan langit dan bumi dengan lurus, dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhan, aku tidak melalui perantara siapapun. Martabat ketiga disebut Alamul Wahidiyah. Pada tingkat ini, Allah mulai menciptakan hal-hal lain tanpa memerlukan perantara. Dengan perintah, kun, jadi, semua keberadaan yang mungkin terjadi, yaitu keadaan di mana segala sesuatu, mewujud, tanpa keraguan atau kekacauan, dan tanpa kesalahan. Istilah ini bisa diibaratkan sebagai manifestasi ilmunya Allah Ta'ala tentang zatnya, sifatnya, dan semua al-mawjudat dalam konteks rincian dan perbedaan di antara satu bagian dengan bagian lainnya. Tingkatan ini dikenal sebagai martabat al-wahidiyah dan martabat al-hakikah al-insaniyah. Ketiga tingkatan ini, ahadiyah, wahdah, dan wahidiyah, semuanya hadir dalam ilmu Allah, belum diwujudkan dalam bentuk ciptaan, dan urutan atau prioritasnya, dalam konteks ini, adalah rasional, tidak terikat pada waktu. Martabat keempat dikenal sebagai alamul arwah. Pada tahap ini, nyawa atau roh sudah hadir tetapi belum mengalami takdir, dan nyawa tersebut masih berupa cahaya suci yang akan menjadi asal dari kehidupan, sehingga disebut sebagai nyawa rahmani. Nyawa atau roh ini terbentuk dari cahaya yang merupakan esensi dari unsur api, air, angin, dan tanah. Martabat kelima disebut alamul mitsal, ketika nyawa rahmani telah menerima takdir, atau ketika ia terbagi menjadi bentuk-bentuk nyawa yang ditentukan untuk hidup, keadaan nyawa tersebut oleh Allah dijadikan sebagai nyawa yang memiliki jism atau wadah. Pada tahap ini, nyawa-nyawa memiliki peran masing-masing, sehingga muncul istilah nyawa nabati, nyawa hewani, nyawa jasmani, dan nyawa ruhani. Alam dan semua yang ada di semesta ini merupakan gambaran dari alamul mitsal tersebut. Martabat keenam adalah alamul ajsam, yaitu keadaan di mana jasad halus yang diistilahkan ruhiyah mulai mewujud yang kemudian juga siap menerima keberadaan panca indera lahir dan batin, serta perihal yang lain. Jasad seperti ini disebut jasad halus yang telanjang. Martabat ini menggambarkan ciptaan Allah yang telah tersusun rapi dan dapat dibagi-bagi atau telah menerima setiap susunannya, khususnya manusia. Martabat ketujuh disebut alamul insanul kamil. Pada tahap ini, Allah menghembuskan nyawa, yang dikenal sebagai ruh ilafi, ke dalam tubuh Adam.
Martabat ketujuh melibatkan penggabungan dari seluruh tingkatan yang telah disebutkan, baik yang bersifat jasmani, rohani, wahdah, wahidiyah, penampakan ilahi yang akhir, dan pakaian-pakaian akhir, dalam konteks penampakan al-haq, yang disebut sebagai al-insan. Ketujuh tingkatan ini, dengan yang paling utama adalah, martabat li zuhurin, yang menyebabkan yang lain terlihat, dan 6 tingkatan lainnya adalah tingkatan-tingkatan penampakan keseluruhannya. Martabat terakhir, yaitu martabat al-insan, terjadi ketika seseorang mencapai dan memahami sepenuhnya seluruh tingkatan tersebut. Kesempurnaan yang paling tinggi terjadi pada diri Nabi Muhammad SAW, dan karena itulah Nabi menjadi hataman nabiin. Sebagai pelengkap penjelasan, tidak dibenarkan menyatakan martabat al-uluhiyah, 3 martabat dalam ahadiyah, wahdah, dan wahidiyah, sebagai martabat al-kaun dan al-hal. Begitu juga tidak diizinkan menyematkan nama-nama martabat al-kaun ke martabat uluhiyah. Karena hakikatnya, al-wujud memiliki kedua aspek yang sempurna. Satu di antaranya disebut sebagai kamalun zatiyun, kesempurnaan zatnya, dan kamalun asmayun, kesempurnaan asmanya. Jika kita merenungkan konsep penciptaan menurut para sufi, untuk mendekatkan diri kepada Allah, seseorang perlu mengadopsi pandangan tauhidul af'al, yang berarti melihat bahwa perbuatan kita hanyalah ilusi yang hilang karena pada hakikatnya hanya ada perbuatan Allah, sebagaimana cahaya lampu yang hilang di bawah sinar matahari yang jauh lebih terang. Selanjutnya, keberadaan yang sejati hanyalah keberadaan Allah, dan semua makhluk atau entitas di alam semesta ini hanyalah manifestasi dari nama Allah. Konsep ini dikenal sebagai Tauhidul Asma, keesaan nama. Dalam Tauhidul Asma, semua nama yang melimpah di alam pada dasarnya adalah satu keberadaan, yaitu esensi Allah. Dan diri Allah menjadi manifestasi dari seluruh nama makhluk ini. Sebagai hasilnya, para sufi tidak akan bersikap sewenang-wenang terhadap alam semesta dan makhluk hidup di dalamnya. Semua dianggap sebagai manifestasi dari keberadaan Tuhan. Dengan mengubah paradigma kita tentang alam menggunakan paradigma sufisme, mungkin dapat menyelamatkan alam karena tidak ada lagi perilaku manusia yang merusak terhadap alam. Diharapkan bahwa, dengan paradigma ini, kehidupan yang harmonis bagi semua makhluk yang berdiam di bumi ini dapat terwujud. Demikianlah ulasan tentang konsep martabat 7 yang pernah berkembang di Nusantara pada abad ke-16. Masuknya Islam di Nusantara sangat terkait dengan pengajaran martabat 7 yang diperkenalkan oleh ulama-ulama sufi dengan nuansa tasawuf falsafi. Namun, sejalan dengan kedatangan kolonialisme Belanda ke Nusantara, Indonesia, dan Inggris ke Malaysia, ajaran martabat 7 mulai meredup dan akhirnya hilang dengan munculnya tasawuf, amali ala Imam Al-Ghazali yang lebih menekankan pada syariat. Oleh karena itu, ulama-ulama syariat di berbagai pesantren Nusantara melarang pengajaran dan pengembangan ajaran martabat 7. Meskipun demikian, kontribusi besar ajaran ini terlihat dalam memperkuat keimanan dan memperkokoh tauhid di masyarakat Islam di Nusantara. Apa yang disampaikan di dalam video ini hanyalah sekedar informasi. Untuk memasuki secara benar pemahaman mengenai martabat 7 ini, wajib hukumnya untuk mencari guru yang mampu membimbing kita semua untuk mengamalkan apa yang tertuang di dalam video ini. Terima kasih telah menonton, jangan lupa subscribe, like dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.